wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi ya di pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ya, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Saya doakan semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Allahumma amin. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang lanjutan dari kemarin tentang puasa ya. Untuk hari ini kita akan membahas apa itu macam-macam puasa sunnah. Kemudian waktu yang diharamkan untuk berpuasa dan yang terakhir adalah hikmah berpuasa. Nah, namun sebelum pembelajaran hari ini jangan lupa untuk melakukan prasensi terlebih dahulu karena itu adalah menunjukkan kehadiran kalian di pembelajaran daring. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memerinci macam-macam puasa sunnah dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menuliskan hikmah berpuasa dengan benar. Nah, coba kalian kalau puasa sunnah, ada yang sering melakukannya, mungkin puasa Senin Kemis ataupun puasa Arafah ataupun puasa yang lain. Ya, bagus ya kalau yang sudah melakukannya, diistiqomahkan ya, karena itu adalah suatu hal yang bagus untuk dipertahankan. Nah, yang belum, yuk kita gemar untuk berpuasa sunnah. Ya, macam puasa sunnah yang pertama itu adalah puasa Syawal. Ya, jadi puasa ini dilakukan di bulan Syawal ya, sudah tanggal 2 Syawal. Jadi setelah kita merayakan Idul Fitri, nah kemudian besoknya lagi kita disunahkan untuk berpuasa Syawal selama 6 hari berturut-turut. Atau boleh juga dilaksanakan secara selang-seling. Yang penting jumlahnya adalah 6 hari. Nah, kemudian keistimewaan dari puasa Syawal ini yang selama 6 hari, pahalanya itu adalah seperti puasa selama 1 tahun. Nah, kemudian puasa yang sunnah yang kedua itu adalah puasa Arafah, yakni di tanggal 9 Zulhijjah. Nah, puasa Arafah ini disunahkan bagi kita yang tidak sedang beribadah haji, ya, tidak sedang wukuf di Arafah. Kita disunahkan untuk berpuasa Arafah. Nah, keistimewaan puasa ini itu adalah dapat menghapus dosa selama 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah, kemudian puasa sunnah yang ketiga itu adalah puasa hari Senin dan Kamis. Ya, puasa sunnah yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya ditempatkan amal-amal umatku pada hari Senin dan Kamis, dan aku senang amalku ditempatkan, maka aku berpuasa. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Nah, itu tadi ya macam-macam puasa sunnah. Jadi tidak hanya 3 puasa ini saja yang disunahkan, tetapi juga masih ada yang lain. Nah, silakan nanti kalian bisa mencari dari referensi yang lain ya, dari buku-buku yang lain. Nah, kemudian bahasan yang selanjutnya adalah waktu
itu yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, jadi ada beberapa waktu-waktu tertentu yang sudah dilarang oleh Allah untuk berpuasa. Yang pertama itu adalah pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, ya, karena kita sedang merayakan kemenangan kita. Jadi Allah melarang kita untuk berpuasa di 2 hari raya tersebut. Kemudian yang kedua adalah pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, itu karena ibadah haji, jemaah haji itu sedang melempar jumrah, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pada hari yang diragukan. Maksudnya yang diragukan di sini adalah misalkan bulan Ramadan tanggal 1 Ramadan itu kan masih dirundingkan dulu ya. Nah, itu kalau misalkan di hari yang diragukan itu apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum, nah itu dari itu kita dilarang untuk berpuasa. Nah, kemudian bahasan yang terakhir adalah hikmah berpuasa. Jadi setelah kita berpuasa itu kita dapat mendapatkan beberapa hikmah. Yang pertama, dapat meningkatkan iman dan takwa kita, ya, dapat mendorong kita untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat menumbuhkan rasa solidaritas kita, ya, terhadap sesama manusia, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Kemudian dapat melatih dan mendidik kesabaran kita, dapat mengendalikan hawa nafsu kita, ya, bukan hanya dari makan dan minum saja, tapi dari segala hal yang membatalkan puasa. Kemudian dapat mendidik diri kita sendiri untuk bersifat sidik atau selalu berkata benar. Nah, kemudian dengan berpuasa kita juga memberikan waktu istirahat bagi organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu tadi materi kita hari ini ya. Kalian sudah tahu apa itu macam-macam puasa sunnah ya. Ada puasa Syawal, puasa Arafah, puasa hari Senin dan Kamis. Kemudian kalian juga sudah mengetahui waktu-waktu mana saja yang diharamkan untuk berpuasa. Nah, kita juga dapat mendapatkan hikmah dari kita berpuasa ya. Di antaranya dapat meningkatkan iman dan takwa kita, kemudian dapat menemukan rasa solidaritas, melatih dan mendidik kesabaran kita, dapat mengendalikan hawa nafsu, kemudian mendidik kita untuk selalu berkata benar, dan kita dapat memberikan waktu istirahat untuk organ-organ di dalam tubuh kita. Nah, untuk soal evaluasinya silakan kalian lihat linknya ya, kemudian langsung dikerjakan, jangan ditunda-tunda ya, dikerjakan dengan sebaik mungkin. Ya, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan ya untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa untuk dipelajari lagi ya, dan catat hal-hal yang perlu kalian catat, yang menurut kalian penting catat ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga semangat belajar kalian dan juga menjaga kesehatan kalian ya, dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan memakai masker ya. Kemudian puasa sunnah juga coba kita biasakan diri untuk berpuasa sunnah ya, untuk melakukan kesunahan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari Ustazah, mohon maaf ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.